Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Semoga anak-anak selalu sehat dan tetap semangat. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mancing di sungai dapat cepat, pulang ke rumah habis umpan. Carilah ilmu sampai dapat, jangan sampai putus harapan. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan membaca pantun yang ditampilkan pada PowerPoint dan tanya jawab melalui Google Meet tentang ciri-ciri pantun yang disajikan, siswa dapat menyimpulkan isi dan amanat pantun secara lisan dan tertulis. 2. Setelah kegiatan membuat pantun, siswa dapat membacakan pantun yang dibuatnya dengan lafal dan intonasi yang tepat. 3. Setelah mengamati video tentang berbagai gangguan peredaran darah, siswa dapat menganalisis berbagai gangguan peredaran darah berdasarkan ciri, gejala, penyebab, dan cara pencegahannya dengan benar. 4. Setelah melakukan diskusi dan tanya jawab serta melalui eksplorasi di internet, siswa dapat membuat peta pikiran tentang berbagai gangguan pada organ peredaran darah dan cara mencegahnya dengan benar. Kegiatan yang akan dilakukan hari ini, yang pertama, belajar melalui Google Meet. 2. Berdiskusi melalui WhatsApp. 3. Berselancar di Google Classroom. Amati gambar berikut. Siapa yang suka bersepeda? Wah, semua pasti suka bersepeda. Nah, apa sih manfaat dari bersepeda? Ya, benar, dapat menjaga kesehatan tubuh. Nah, anak-anak, termasuk peredaran darah kita juga harus kita jaga. Antara lain dengan cara berolahraga. Materi pada hari ini, yang pertama, kita akan belajar tentang pantun. Yang kedua, kita akan belajar gangguan peredaran darah manusia. Nah, di dalam pantun, nanti anak-anak akan menemukan ciri-ciri pantun, kemudian menyimpulkan isi pantun dan amanat pantun. Pada materi gangguan peredaran darah manusia, anak-anak dapat menemukan gejala, penyebab, maupun cara pencegahannya. Masih ingat apa itu pantun? Ya, pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Ayo, ingat kembali ciri-ciri pantun. Sekarang kita akan belajar menentukan isi dan amanat pantun. Bagaimana cara menentukan isi dan amanat pantun? Yuk kita simak video berikut. Masih ingat nggak ada berapa ciri pantun? Ya betul, jawabannya ada 4 ciri pantun. Ciri pantun yang pertama yaitu tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Khusus untuk pantun, puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas kuat yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan larik. Nah, bisa teman-teman lihat contohnya di samping. Satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Selanjutnya,
Ciri yang kedua yaitu terdapat 8-12 suku kata di tiap barisnya. Nah, perlu teman-teman ketahui, mulanya pantun cenderung tidak dituliskan loh, melainkan disampaikan secara lisan. Karena itulah, tiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin, namun tetap padat isinya. Oleh karena alasan inilah, tiap baris pada pantun umumnya terdiri atas 8-12 suku kata. Ayo kita coba hitung, di baris pertama ada berapa suku katakah? Ya betul, ada 10 suku kata. Pergi ke pasar membeli anggur. Nah, untuk baris selanjutnya bisa teman-teman hitung sendiri ya. Oke, ciri yang ketiga yaitu memiliki sampiran dan isi. Baris 1 dan kedua disebut sampiran, dan baris 3 serta 4 disebut isi. Untuk masalah penempatannya di dalam pantun, sampiran akan selalu berada di barisan pertama dan kedua ya teman-teman. Sementara itu, isi pantun menyusul di posisi barisan ketiga sampai keempat. Jadi ingat, jangan sampai tertukar. Dan ciri pantun yang terakhir atau yang keempat yaitu bersajak atau berima ABAB. Yang dimaksud dengan rima ABAB atau sajak ABAB adalah ada kesamaan bunyi antara baris yang pertama dengan ketiga pantun dan baris kedua dengan baris keempat. Jadi kesamaan bunyi pada pantun selalu terjadi antara sampiran dan isi. Jadi selalu berpasang-pasangan ya teman-teman. Sampiran baris ke-1 pasti berpasangan dengan isi baris ketiga. Nah, kita lihat contohnya, pergi ke pasar membeli anggur. Kemudian baris yang ketiga, menangis mayat di pintu kubur. Ada kesamaan bunyi pada kata terakhirnya, anggur, kubur. Jadi patokannya ada di 1-3 huruf kata terakhir. Nah, berdasarkan ciri-ciri pantun, lari pertama dan kedua termasuk sampiran, sedangkan lari ketiga dan keempat adalah isinya. Untuk menentukan isi dan amanat pantun, cukup membaca lari ketiga dan keempat. Lari ketiga dan keempat merupakan isi pantun yang mengandung amanat atau pesan. Kita cukup menyimpulkan isi lari ketiga dan keempat untuk mengetahui pesan pantun. Yuk kita tentukan isi dan amanat pantun berikut. Indahnya persahabatan, saling menjaga dan menghormati, jagalah kesehatan, jangan sampai mengobati. Nah, untuk mencari amanat dalam pantun di atas, cukup membaca lari ketiga dan keempat ya, yaitu jagalah kesehatan, jangan sampai mengobati. Amanat pantun itu adalah ajakan menjaga kesehatan daripada mengobati. Ya, nah supaya anak-anak lebih paham, setelah kegiatan Google Meet ini, lakukan kegiatan sesuai LKPD 1 yang dibagikan melalui Google Classroom. Materi berikutnya, gangguan sistem peredaran darah pada manusia. Anak-anak masih ingat sistem peredaran darah manusia? Oke, nah untuk mengetahui gangguan sistem peredaran darah pada manusia, yuk kita lihat tayangan video berikut. Jawabannya adalah karena dalam tubuh manusia terdapat yang namanya peredaran darah. Peredaran darah ini fungsinya untuk mengedarkan bahan-bahan yang diperlukan tubuh seperti oksigen, bahan makanan, dan lain-lain. Seperti saat kita belajar tentang tumbuhan, akar berfungsi untuk menyerap zat hara dan air, kemudian batang akan menyalurkannya ke seluruh tubuh tumbuhan. Begitu juga dengan manusia. Tapi manusia nggak punya akar ya. Dalam tubuh manusia juga terdapat aliran, tapi bukan aliran sungai, aliran darah. Makanya, kalau manusia terluka, pasti akan mengeluarkan darah. Jadi,
kita harus selalu hati-hati ya supaya tidak terluka. Tapi kenapa badutnya ada di sini lagi? Wah, tapi kenapa mata mereka seperti itu ya? Kok kasihan? Jadi, mata yang seperti itu menunjukkan ciri-ciri gangguan-gangguan peredaran darah yang terjadi pada manusia. Ciri-ciri seperti ini menunjukkan gejala dari penyakit stroke. Coba-coba kita ikuti matanya. Gimana ya? Merem satu gitu. Susah. Bersyukur kita masih punya dua mata yang normal, bisa melihat semuanya. Jangan lupa bilang ya, alhamdulillah. Nah, makanya kita harus jaga kesehatan. Tapi selain jaga kesehatan, kita juga harus kenali penyakit-penyakit peredaran darah itu seperti apa. Sekarang kita belajar ya tentang gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, penyakit pertama adalah stroke. Stroke ini terjadi di otak. Dalam otak terdapat pembuluh darah. Pembuluh darah ini mengalami pecah atau penyumbatan. Penyumbatannya bisa terjadi karena darahnya membeku atau kolesterol. Makanya, untuk penderita stroke, biasanya muka atau bagian-bagian tubuh mereka seperti anggota gerak atas dan bawah tidak berfungsi secara normal. Kita doakan untuk para penderita stroke supaya cepat sembuh ya. Amin. Penyakit selanjutnya adalah jantung koroner. Seperti namanya, jantung koroner ini terjadi di jantung. Pada jantung terdapat pembuluh darah yang bernama pembuluh arteri koroner. Bagi orang normal, pembuluh arteri koroner ini sangat bersih, sehingga darahnya bisa mengalir secara lancar. Tapi bagi penderita jantung koroner, ada kolesterol yang menyumbatnya, makanya darahnya nggak bisa berjalan secara lancar. Kasian ya mereka. Selanjutnya ada yang namanya leukemia. Leukemia ini dikenal dengan sebutan kanker darah. Dalam tubuh manusia terdapat sel darah putih dan sel darah merah. Namun bagi penderita leukemia, jumlahnya nggak seimbang. Sel darah putihnya lebih banyak dan tiba-tiba berubah jadi jahat karena sel darah putih dalam tubuh penderita leukemia ini memakan sel darah merahnya. Makanya penderita leukemia ini kekurangan sel darah merah. Kasihan. Nah, itu tadi sekilas tentang gangguan peredaran darah pada manusia. Untuk lebih memahaminya, anak-anak lakukan kegiatan sesuai LKPD 2 yang ada pada Google Classroom. Tentunya setelah web meeting ini selesai ya. Nah, apa gejala dan bagaimana cara mencegah gangguan pada organ peredaran darah manusia? Sekarang buatlah kelompok masing-masing terdiri dari 6 anak. Kemudian buka Google Classroom dan lakukan kegiatan sesuai langkah-langkah yang ada pada LKPD 2. Demikian, selamat belajar anak-anak.